بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita kepada hidayah Islam. Yang dengan hidayah ini Allah tunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dunia adalah salah satu fase kehidupan yang harus kita jalani, di mana kita diuji oleh Allah di sini. Diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan kebaikan dan keburukan, diuji apakah kita syukur atau kufur, apakah kita sabar atau mengeluh, apakah kita bertaubat dari kesalahan dan dosa ketika terjerumus dalam kesalahan itu, atau malah membangkang dan terus menerus di dalam maksiat dan dosa. Dan ujian-ujian ini ikhwatal iman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah selalu menegaskan kepada kita, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Dan pembalasan itu di sana hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, maka neraka. Kita telah membahas secara sekilas dalam dua pertemuan sebelumnya dan dua pertemuan juga sebelumnya terkait dengan neraka. Dan memang kita membahasnya secara singkat, secara ringkas. Pembahasan para ulama tentang hal ini cukup banyak. Di antara yang bisa antum baca misalnya adalah dari kitab Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah tentang surga dan neraka. Dan beliau telah, insyaallah buku itu sudah ada terjemahannya. Atau di antara yang ditulis oleh Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullah tentang Syarah Arkanul Iman, Syarah Rukun Iman, yang buku itu terbit setelah beliau wafat. Ada pembahasan khusus tentang surga dan neraka di jilid-jilid yang terakhir. Ada beberapa jilid dari Syarah Arkanul Iman ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan ini dan juga beberapa kesempatan ke depan kita akan membahas tentang surga. Jannah, surga ini adalah makhluk yang sudah ada, sudah diciptakan, sudah ada, dan dia bukanlah makhluk yang fana. Artinya tidak sirna, tidak musnah. Dia termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan, min aqidati ahli sunnati wal jamaah allati lam yashudh anha ahadun minhum anna al-jannata wan nara mawjudatani al-an wa lam yukhalif fi hadha illa man la yu'tadu bi ijma'ihim kal qadariyyati wal mu'tazilah fa innahum ankaru an takuna al-jannatu wan naru mawjudatayn al-an. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak ada yang menyimpang darinya seseorang di antara mereka, yaitu bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini, sudah ada. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali yang memang tidak diperhitungkan perselisihan mereka. Ya, karena telah menyelisihi ijma' umat Islam.
Yang menyelisihi kita adalah kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Karena mereka mengingkari surga dan neraka itu sudah tercipta saat ini. Sedangkan nas-nas Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya misalnya firman Allah, u'iddat lil muttaqin. Misalnya, surat Ali Imran ayat 133. Bahwa telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menyebutkan surga itu telah disediakan. U'iddat, telah disediakan. Artinya surga itu sudah ada. Demikian pula di surat Al-Hadid ayat 21. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sebagaimana ketika Nabi SAW mi'raj ke langit. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau sampai kepada Sidratul Muntaha. Dan di sana beliau melihat Jannatul Ma'wa. Melihat dari sisi Sidratul Muntaha ada surga. Kata beliau, "Tsumman talaqa bi Jibril hatta ata Sidratal Muntaha, faghasyiyaha alwanun la adri mahi." Kemudian Jibril membawaku sampai pada batas Sidratul Muntaha. Dan di sana Sidratul Muntaha ini diliputi dengan beragam warna yang saya tidak tahu warna apa itu. Karena begitu luar biasa warnanya. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma dakhaltul jannah." Setelah itu aku masuk surga. Dan ternyata di situ bertahtakan banyak mutiara. Fa idza janabizul lu'lu wa idza turabuhal misk. Bertahtakan mutiara dan tanahnya terbuat dari misik, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Dan ini dalil yang dibawa oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Demikian pula juga hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nari famin ahli an-nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya masing-masing kalian ketika meninggal dunia akan ditunjukkan kepada dia tempat yang bakal ditinggali olehnya nanti. Jadi ahlul jannah ini, mereka itu ditunjukkan oleh Allah sejak mereka masuk ke alam barzakh, mana yang akan mereka tempati nanti. In kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Kalau dia calon penghuni surga, maka yang ditunjukkan kepada dia surga yang bakal ditempati. Siang dan malam, tuh. Istana yang bakal kamu tempati. Itu surga yang bakal kamu tinggali, itu keluargamu dan seterusnya. Dari ahlul jannah. Siang dan malam. In kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Jika penghuni neraka, maka yang ditunjukkan nerakanya. Jadi ini menunjukkan bahwa nikmat barzakh tidak ada artinya dibandingkan nikmat jannah. Demikian pula azab di alam barzakh tidak ada artinya dibandingkan azab di alam di neraka. Sangat tidak sebanding. Walaupun nikmat barzakh itu sudah menjadi sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dilapangkan kuburnya, datang bau wewangian surga kepadanya. Dia ditemani oleh orang yang begitu indah dan bagus. Diperkenankan untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintainya dari keluarganya min ahlil jannah. Dan itu sudah begitu luar biasanya. Tapi nikmat surga melebihi itu semuanya. Azab barzakh sangat menyakitkan. Tapi azab akhirat, azab neraka lebih menyakitkan lagi. Dan mereka menunggu di alam barzakh ini disampaikan hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Di sini kamu nunggu. Ya, kalian menunggu di sini
sampai Allah akan membangkitkan kamu nanti pada hari kiamat. Maka jangan heran, sebagaimana dalam hadis yang sahih disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, ketika menjelaskan tentang bagaimana matinya ahlul jannah dan ahlul nar. Ahlul jannah itu ketika melihat bagaimana Allah menunjukkan semua kenikmatan yang bakal dia terima nantinya, maka semua orang-orang saleh, semua orang-orang baik itu mereka terus berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, kay arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat, biar aku bisa kumpul sama keluarga aku, biar aku bisa menikmati nikmatnya hartaku ini. Ya, dan sebaliknya orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik yang bakal masuk neraka, mereka berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadi kiamat, jangan terjadi kiamat. Di sini saja sudah menderita seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Juga di dalam Sahih Muslim, ketika terjadi gerhana di masa Nabi SAW, gerhana matahari, beliau khutbah, beliau menyatakan di dalam khutbahnya, Ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa'udtuhum bihi. Ya, kata Nabi SAW, aku melihat segala sesuatu dari tempatku ini. Beliau ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari lafaz Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika thumma ra'ainaka taka'ka'ta. Ya Rasulullah, ketika kamu sedang ceramah ini, sepertinya kamu ingin mengambil sesuatu. Kemudian kamu mundur. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa seperti itu? Inni ra'aitul jannata wa tanawaltu unqudan. Aku melihat surga. Dan aku ingin mengambil setangkai setangkai anggur dari surga itu. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kata Nabi SAW, andai kata setangkai anggur itu bisa aku petik, kalian bakal makan anggur ini selama umurnya dunia masih ada. Ya, itu baru setangkainya. Bisa antum bayangkan bagaimana nikmatnya jannah, setangkainya surga dimakan oleh manusia seumurnya dunia. Hadits ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Dan beliau bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim, Waimal ladzi nafsi biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsira. Andai kata kalian melihat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Engkau lihat apa ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannah wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Karena kita tidak melihat, kita tidak tahu, maka kita kebalikan. Banyak tertawa dan sedikit menangis. Tapi ketika kata Nabi SAW seperti itu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan memang ikhwafillah, jika kita disuruh milih, mana sebaiknya kita, di mana sebaiknya kita tertawa, maka sebaiknya di surga. Karena air mata yang menetes karena takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan mata itu dari api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surga ini tidak bisa dideskripsikan secara apa adanya. Tidak mungkin bisa diceritakan apa adanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman di surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tubuh mereka menjauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan berharap.
dan mereka menafkahkan sebagian harta mereka yang telah kami rizkikan kepadanya. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa qurrata a'yun, hal-hal yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Tidak ada satupun jiwa yang tahu. Ini ikhwatal iman menunjukkan kepada kita bahwa semua apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, atau apa yang antum dengar dari sabda-sabda Rasulullah SAW tentang surga di dalam sabda Nabi SAW, itu hanyalah untuk membuat antum bisa mencerna sedikit pendekatan terhadap nalar kita. Namun pada hakikatnya surga di luar apa yang bisa diceritakan oleh manusia. Sebagaimana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam hadis sahih Muslim, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannata hatta intaha. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis. Beliau menceritakan di dalam majlis itu tentang surga hatta intaha, sampai selesai. Thumma qara'a fi akhir hadithihi. Kemudian beliau menyampaikan di akhir hadisnya, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga itu nikmatnya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbersit di dalam khayalan manusia. Setelah itu beliau membacakan ayat ini. Ikhwatal iman, Nabi SAW menyebutkan tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, terbersit di khayalan manusia. Akses informasi kita itu di dalam mencerna sesuatu salah satu dari tiga ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa tangkap dengan nalar kita. Mata lebih terbatas ketimbang telinga. Telinga lebih terbatas lagi ketimbang nalar kita. Karena telinga bisa mendengar banyak hal yang mungkin belum pernah dilihat oleh mata. Ya, bisa dicerna, oh begini ceritanya. Didengar oleh telinga. Nalar lebih luas lagi. Bahkan nalar itu bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah diakses oleh mata seseorang atau telinga seseorang. Dia bisa membayangkan tempat yang sedemikian luar biasanya yang tidak pernah terlihat mata atau telinga. Menghayalkan mungkin seperti ini indahnya. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, sekuat apapun antum berhayal, nikmatnya surga melebihi hayalan. Bagaimana bisa melebihi hayalan? Bukankah hayalan kita unlimited? Gak kebatas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laqabu qausin fil jannati khairun mimma tatlu'u alaihi syamsu au taghrub. Tempat untuk naruh cambuk untuk naiki kendaraan di surga. Ada tempatnya di rumah antum nanti. Kalau gampang antum gak naik kuda, ya paling gampangannya tempat naruh payung mungkin ya. Supaya gampang hanya bisa naruh payung nih. Tempat naruh payung bagi milik kalian di surga, nilainya lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Itu baru tempat naruh cambuknya doang, naruh payungnya. Ya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Padahal ini cuma aksesorisnya saja. Aksesoris. Ada nggak adanya nggak penting. Ya. Bagaimana yang menjadi pokoknya? Itu nilainya saja khairun mimma tatlu'u alaihi syamsu au taghrub. Lebih baik daripada yang disinari oleh matahari atau terbenamnya matahari. Itu lebih baik dari dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan ini dengan anugerah yang
tidak setimpal dengan amal ibadah kita. Ikhwatal iman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan surga melebihi nilai yang semestinya didapat oleh seseorang. Kita diberi surga oleh Allah, ya Rabbana ya Karim. Surga itu kalau misalnya seseorang dibayar sesuai dengan jerih payahnya, maka surga itu terlalu mahal untuk dibayar, untuk membayar kita. Kemahalan. Oleh karena itulah itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat masuk surga adalah amal saleh. Orang yang tidak beriman dan beramal saleh tidak akan masuk surga. Kalau dia kufur dan maksiat. Syaratnya adalah iman dan amal saleh. Untuk bisa dapat tiket masuk sana, iman dan amal saleh. Tapi masuk dan kemudian menikmati semua wahana di surga itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jerih payah amal kita. Oleh karena itulah begitu sering Allah menyebutkan jazaa'am bima kanu ya'malun. Balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan-cobaan berupa perintah dan larangan. Allah berikan musibah dan cobaan agar dia sabar dan ridha. Dan ketika dia melakukan itu semuanya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sabar dan ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka perbuat melebihi jerih payahnya. Melebihi jerih payahnya. Ketika mereka ikhlas di dalam beramal, jujur dalam berkata, dan tidak terima ketika terjerumus dalam dosa dan maksiat sehingga dia bergegas bertaubat. Mereka bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengekang, menahan hawa nafsunya, maka Allah balas mereka dengan surga. Ikhwatal iman. Surga ini memiliki banyak nama. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam Hadil Arwah ada 12 nama surga. Di antaranya adalah nama Al-Jannah. Jannah ini secara harfiah sesuatu yang tertutup, yang gak kelihatan. Dan uniknya bahasa Arab, semua kata yang terdiri atas jim sama nun ini sesuatu yang gak kelihatan. Jin. Ada yang bisa ngeliat jin? Janin. Junun, majnun. Ya, sesuatu yang gak kelihatan. Junnah. Semua yang gak kelihatan. Jadi kata jim sama nun di dalam berbahasa Arab. Jannah disebut jannah karena begitu rindangnya. Begitu teduhnya. Sehingga orang di luar sana, di luar surga, tidak bisa mengakses atau melihat seberapa besar nikmat yang sedang dirasakan oleh orang yang lagi di dalam surga. Karena rindangnya dan teduhnya. Ini kata jannah itu biasa diartikan dalam bahasa Arab kebun. Tapi kebun yang sangat rindang. Yang tertutup rapat. Bagi mereka-mereka yang di luar, mereka tidak bisa melihat itu. Nama lainnya surga adalah Darussalam. Darussalam. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 127. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun.
Bagi mereka Darussalam, negeri yang penuh kedamaian. Negeri yang penuh keselamatan di sisi Tuhan mereka. Dan Allah yang menolong mereka dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwatal iman, Allah memberikan suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada perkelahian, tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki, tidak ada kecewa, tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada semua aib yang ada di dunia. Allah berfirman di surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah itu mengajak ke Darussalam. Allah mengajak manusia ke negeri yang penuh dengan kedamaian. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Karena memang surga ini tidak ada apapun yang tidak disukai oleh manusia. Tidak ada bala dan musibah, tidak ada sakit. Dan juga kita tahu di antara nama Allah adalah As-Salam. Allahumma antas salam. Dan oleh karena itulah Allah menyelamatkan, menjaga penduduk surga dan menyerahkan surga kepada mereka. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhannya. Ucapan salam di antara mereka, penghormatan satu di antara mereka di surga, assalam. Jadi ucapan assalamualaikum yang antum ucapkan di dunia adalah ucapan salamnya penghuni surga. Mereka mengucapkan yang sama. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang mereka masuk bersama siapa? Dengan orang-orang yang baik dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Antum gak masuk surga sendirian. Ngajak orang tua, ngajak pasangan, ngajak anak dan keturunan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menyambut mereka masuk dari semua pintu. Di dunia Allah jadikan malaikat itu melayani manusia, di surga juga pelayannya manusia. Para malaikat masuk dari semua pintu. Sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Salamun alaikum bima sabartum, karena sabarnya kalian. Antum perhatikan sabar. Dari sejumlah amal yang dilakukan oleh ahlul dunia yang mengantarkan mereka untuk masuk surga, sabar. Sabar. Karena memang tanpa sabar tidak mungkin kita bisa istiqamah. Tanpa sabar, tidak mungkin kita bisa menjauhi dosa dan maksiat. Tanpa sabar, kita tidak akan kuat untuk menjalani hidup di dunia. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Wa ni'ma 'uqbad dar. Maka itu sebaik-baik tempat kembali. Ya, ikhwah fillah. Ayat ini saja kalau kita mau fikirkan. Sabar berapa puluh tahun. Terus masuk surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Ketika Nabi SAW melihat sejumlah sahabatnya yang kelaparan. Min ahli suffah, orang-orang ahli suffah. Yang kelaparan, kekurangan makan. Sampai di antara mereka ada yang pingsan karena kelaparan. Karena tidak ada yang dimakan.
dengan pakaian apa adanya. Pakaian mereka cuma kain yang mereka pakai untuk menutupi bagian bawah tubuh mereka. Pun kalau mereka sujud mereka harus tutupi supaya karena auratnya terkadang terlihat dari belakang. Ya, sangat tidak pernah antum membayangkan hidup seperti itu. Para sahabat mengalami itu. Nabi SAW menghibur mereka, mendatangi mereka. Kata Nabi SAW, jika kalian tahu bagaimana kedudukan kalian di sisi Allah, surga yang Allah sediakan untuk kalian, kalian bakal minta untuk hidup di dunia lebih menderita dari ini. Minta kepada Allah untuk lebih susah lagi hidupnya. Subhanallah. Ini ikhwatal iman. Mengajarkan kepada kita bahwa mindsetnya seorang muslim, mau dia kaya maupun miskin, akhirat. Akhirat. Ya. Bukan berarti kalau sudah kaya baru mikir akhirat. Kalau miskin mindsetnya dunia. Lah, mindsetnya akhirat. Dunia ini remahan. Namun itu bukan berarti ketika menyampaikan yang seperti ini. Kemudian ini adalah ustadznya mengajak kita gak mikirin dunia. Gak nyari nafkah. Ya, gak kerja. Udah mikir akhirat saja. Bukan begitu. Kita mengajarkan seperti ini. Tujuannya adalah antum bekerja, beramal, berbuat. Tapi jangan ketipu dengan apa yang antum kerjakan. Halal haram sikat. Semua peluang ambil. Walaupun itu masuk kepada ranah syubhat apalagi haram. Nah, ingat di sana ada surga dan neraka. Ingat di sana ada surga dan neraka. Termasuk juga apakah malas itu menjadi jalan untuk masuk surga? Malas gak kerja gitu? Jalan masuk surga? Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Terus tidak mencari nafkah atau memberi nafkah kepada keluarga. Menjadi sarana untuk membuat dia masuk jannah. Malah itu memudahkan dia masuk nar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di surat Yasin ayat 57-58. Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Salamu qawlam min rabbir rahim. Bagi mereka buah-buahan. Dan bagi mereka semua apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta, mereka akan diberi. Salamu qawlam min rabbir rahim. Ini ucapan salam. Salam. Suatu ucapan dari Tuhan yang maha menyayangi. Di antara nama lain dari nama surga adalah Darul Khuld. Darul Khuld. Tempat yang kekal dan abadi. Karena penghuninya tidak akan menua. Penghuni surga tidak menua. Surga tidak memudar. Keindahannya tiap saat nambah bukan berkurang. Kebalikan dari dunia. Kebalikan dari dunia. Kalau di dunia antum punya rumah yang super duper keren. Ya sekarang. 10 tahun ke depan. Lain cerita. Ya. Rumah-rumah mewah dan lain sebagainya. Ya ketika baru jadi kelihatan bagus. Ketika tidak dirawat. Datang debu, datang ini dan semuanya, dan seterusnya. Adapun surga kebalikannya. Setiap ditinggali, semakin indah, semakin indah, semakin indah tiap saat. Adhan? Tafadhalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di surat Hud ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma sya'a rabbuk. Ata'an ghaira majdhudh. Adapun orang-orang yang dibahagiakan. Orang yang diberikan kebahagiaan kepada mereka. Maka mereka di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama adanya langit dan bumi. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ini adalah anugerah yang tidak ada putus-putusnya. Allah menyebutkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Bahwa nikmat surga tidak ada putusnya. Di surat Ar-Ra'd ayat 35. Ukuluha daimu wa dhilluha. Makanannya itu non-stop. Demikian pula naungan surga itu non-stop. Enggak ada lepas, enggak ada putus-putusnya. Juga Allah menyampaikan di surat Al-Hijr ayat 48. Wa ma hum minha bimukhrajin. Bahwa penghuni surga tidak akan keluar lagi dari surga. Masuk surga sudah stay di sana. Tidak akan meninggalkan surga. Beda dengan dunia. Dunia walaupun kita mendambakan ingin lama-lama di sini. Tapi pasti tidak akan lama di dunia. Ada waktunya untuk meninggalkan dunia. Ikhwatal iman, di antara namanya surga adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah. Tempat orang menetap. Tempat seseorang itu menetap. Di surat Fatir ayat 34 dan 35. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Sesungguhnya Tuhan kami sungguh Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Yang telah menempatkan kami di tempat tinggal ini, yaitu surga. Dengan karunia-Nya. Di sini kita tidak disentuh dengan lelah dan kita tidak tersentuh dengan letih. Sudah tidak sedih. Tidak ada lelah dan letih. Nggak ada capek. Antum mau senang-senang di dunia. Ya, ingin jalan-jalan ke puncak. Subhanallah, kena macet 7 jam. Nyampe di villa yang sudah dibayar, sudah tinggal setengah hari. Nyampe di sana, lelah, capek. Tidur, besok bangun, siap-siap check out. Ya. Ini dunia. Ya. Cuman indah dilihat. Sebagian orang, wah ya apalagi yang jauh-jauh. Mau menghayal, mau Raja Ampat, mau ke Turki, mau kemana lagi Swiss. Perjalanan sekian jam, pesawat dengan membawa barang kita dan segala kelelahannya. Belum lagi ya ceritanya macam-macam teman-teman yang ke sana dan kemari. Raja Ampat kelihatan bagus, tapi nyamuknya naudzubillah. Gitu ya. Kelihatan orang dengerin ceritanya cuma keren-kerennya doang. Tapi yang pulang dari sana bentol-bentol dia. Ya, diserbu sama nyamuk yang katanya nyedotnya pakai linggis katanya. Darul Ma'wa. Di antara nama surga, Darul Ma'wa. Yang ini surga Ma'wa. Surga yang teduh, tempat yang nyaman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan mengekang hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Al-ma'wa, tempat dia berteduh, tempat dia lesehan, tempat dia nyantai. Itu adalah jannah. Bagi siapa yang takut akan kedudukan Allah dan dia menahan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsu. Kemudian jannatu aden. Arti kata aden itu enggak berubah-berubah, begitu saja. Itu aden. Arti kata aden itu begitu. Artinya nikmatnya surga tidak memudar. Nikmatnya surga tidak pernah pudar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antara banyak ayat Al-Quran, di antaranya adalah surat Fatir ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden, dan mereka memasukinya. Mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Jadi kemewahan ahlul jannah ini di luar yang bisa kita bayangkan. Tentang pakaiannya, tempat tinggalnya. Di antara nama surga adalah Darul Hayawan, negeri kehidupan. Negeri kehidupan. Hidup sejati itu surga. Di surat Al-Ankabut ayat 64, inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan. Andai kata mereka tahu. Karena di dunia ini hidupnya campur dengan kematian. Sehatnya campur dengan sakit. Meleknya campur dengan tidur. Ya, begitu. Enggak hidup beneran. Hidup-hidupan. Ya. Maka banyak orang yang setengah mati di dunia ini. Ya, betul ya, setengah mati. Sebelum nantinya full mati. Tapi akhirat full kehidupan. Tidak ada matinya. Tidak ada lelahnya. Tidak ada tidur. Di surga enggak ada tidur. Ya, jangan cari kamar tidur di surga, maafi. Ya, di sen jannah enggak ada kamar tidurnya. Jangan cari toilet, maafi. Ya. Jadi kalau misalnya antum nanti kok enggak ada WC. Surga enggak ada yang buang air. Ada lagi Firdaus, surga Firdaus. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi,
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai sambutan bagi mereka. Kemudian juga di antara nama surga adalah Jannatun Na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surat Luqman ayat 8, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Ini surga yang penuh dengan kenikmatan. Penghuni surga isinya nikmat. Dari apa yang mereka makan, mereka minum, mereka pakai, mereka lihat, mereka cium. Ya, nggak ada yang nggak nikmat. Yang dipakainya, yang diminum, yang dimakannya, yang diciumnya, yang dilihatnya, yang ditinggalinya, yang disandarinya, semuanya nikmat. Dan lahir batin lagi nikmatnya. Lahir batin total di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis syafa'ah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan, Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh fa'aqa'u sajidan li rabbi. Maka aku pun melangkah, bersimpuh aku di bawah arsy. Aku sujud untuk Tuhanku. Fayuqimuni rabbul alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli. Kemudian Allah menempatkanku di satu tempat di mana tidak ada seorang pun pernah berdiri di tempat itu. Falan yuqimahu ahadan ba'di, dan tidak ada orang lain sesudahku yang akan berdiri di tempat itu. Fa'aqul, yang pertama diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau bersimpuh di bawah arsy, ya Rabbi ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku. Fayaqul, Allah berfirman, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, ambil dan masukkanlah dari umatmu orang-orang yang masuk surga yang tidak pakai proses hisab. Yang tidak pakai proses hisab, masukkan mereka dari pintu sebelah kanan. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Dan banyak orang dengan beragam jenis manusia. Artinya di situ ada tua, ada muda, ada anak-anak, macam-macam orang yang masuk surga tanpa hisab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Innama bainal misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa Hajar atau Hajar wa Makkah. Sesungguhnya demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya antara satu daun pintu surga sama daun pintu surga yang lainnya, antara jarak dari kota Mekah ke kota Hajar, Anda tidak tahu di mana Hajar ini, atau di antara ini dan itu. Jadi daun pintunya surga ini sangat lebar. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Sahih Muslim, dari hadis Utbah bin Ghazwan, dzukira lana annama bainal misra'aini min masari'il jannati masirata 40 sanah la ya'tiyanna 'alaihim yaumun wa huwa kadhidhun minaz ziham. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, disampaikan kepada kami oleh Nabi SAW bahwa jarak antara satu, ini bukan daun pintu sebetulnya, apa namanya, kusen ya. Antara kusen pintu yang satu dengan kusen pintu yang sebelah sana, itu perjalanan 40 tahun perjalanan. Satu pintunya. Ya. Dan nanti akan tiba waktunya
kusen itu berbunyi. Kenapa bunyi? Karena banyaknya orang yang berdesak-desakan pengen masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan besarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk jannah. Besarnya dan banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Dan pintu surga ini ikhwatal iman di hari-hari ini pun sering dibuka. Kapan dibukanya? Setiap Senin dan Kamis setiap minggu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hataini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha." Pintu surga itu dibuka tiap Senin dan Kamis. Dan di setiap hari itu diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang tidak syirik diampuni dosanya. Pasti ini dosa-dosa besar atau kecil? Dosa kecil. Karena dosa besar harus taubat. Kecuali orang yang bermusuhan dengan orang lain. Walaupun dia ahli tauhid, tapi di hatinya ada masalah dengan orang, tidak diampuni dosanya. Kata Allah, tunda sampai dia damai. Tunda sampai damai, tunda sampai damai. Ini yang pertama. Yaumul Itsnain wal Khamis. Tiap usbu, tiap pekan. Yang kedua, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ikhwatal iman, semoga Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya masih kita membahas tentang hal ini. Kita akan membahas tingkatan-tingkatan di surga. Tingkatan-tingkatan di surga. Apa saja nama-namanya dan pintu-pintu surga. Apa saja nama pintu-pintunya. Berapa banyak pintu surga ini. Seberapa luas pintunya. Dan nanti top level di surga itu seperti apa. Dan kita akan mengkaji cahaya surga, dari mana datangnya, seperti apa bau harumnya surga, tanahnya surga, dan semuanya tentang hal itu. Sungai-sungainya, dari mana dia mengalir. InsyaAllah ya Rabbana ya Karim, Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya Rabb. Ya Rahman. Izin bertanya, Anda pernah mendengar bahwa seorang laki-laki yang sudah menikah jauh lebih baik meskipun agamanya biasa saja daripada laki-laki yang belum menikah yang jauh lebih saleh, rajin ibadah. Apakah benar demikian? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah mudahkan saya untuk bisa segera menikah sebelum Ramadan. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Baik, fi thaniyati. Ikhwafillah. Apakah benar orang yang menikah itu lebih baik daripada yang tidak? Selama dia beriman dan beramal saleh. Masalahnya adalah kalau dia menikah tapi untuk nambah dosa, untuk berbuat zalim kepada istrinya misalnya, berbuat zalim kepada anaknya, maka dia bujang lebih baik daripada dia menjadi laki-laki yang jahat,
menjadi laki-laki yang zalim. Dan dia numpuk dosa dengan menikahnya itu. Tapi kalau dia menikah dan dia jadikan itu sebagai sarana untuk bertaqarrub kepada Allah, barang siapa yang menikah, dia menyempurnakan separuh agama. Separuh agama. Bagaimana tidak menyempurnakan separuh agama? Tenda guraunya antum kepada istri antum, menghibur dia, menyuapinya, menggodanya, ibadah. Lelahnya antum mencari nafkah, ibadah. Sabarnya antum membangunkannya untuk ibadah, ibadah. Mengajak dia untuk menjadi istri yang salihah, ibadah. Antum menjadi orang tua, mendidik anak-anak antum, ibadah. Hampir 24 jam ibadah. Hampir 24 jam ibadah. Dan ibadah yang itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah. Maka kenapa menikah itu menempati separuh agama? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang paling utama kita lakukan agar dimasukkan ke surga dan selamat dari neraka? Taqwa. Taqwallahi wa husnul khuluq. Ada pertanyaan yang sebelumnya, tanyakan ke mufti yang lebih alim. Ana nggak ngerti. Ana tidak bisa jawab. Ikhwa fillah, taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, takwa itu mendatangkan cintanya Allah, akhlak yang baik mendatangkan cintanya makhluk. Ya. Dan ini tidak boleh kita timpang salah satunya. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan secara spesifik husnul khuluq, padahal kita tahu bahwa akhlak yang baik juga bagian dari takwa. Akhlak yang baik bagian dari takwa. Tapi disebut secara spesifik oleh Nabi SAW untuk menunjukkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat antum menjadi hamba Allah yang dicintai oleh makhluk. Terutama orang-orang yang bersama antum. Pasangan, orang tua, saudara, tetangga, kerabat, anak. Karena itu yang menjadi nilai seseorang. Dan sesungguhnya ikhwatal iman, sebagaimana kata Nabi SAW, innal abda la yablughu bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang bisa mengalahkan derajat orang yang suka puasa dan suka sholat dengan akhlaknya yang baik. Dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mengalahkan derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.